Allah sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ya Rab amin birahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma ahammana wa ghammana wa ala al-imanil kamili wal kitabi wa sunnati tawaffana wa anta radin anna amma ba'du Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yahsha amin min du'ain la yusma' wa min ainin la tadma' bal wa min salatin la tanfa'. Duhai Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan Engkau dari ilmu yang tidak membawa manfaat, hati yang tidak pernah merasa khusyuk, hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas, doa yang tidak didengar olehmu, amalan-amalan yang tidak diangkat di sisimu, mata yang tidak pernah menangis karena takut kepadamu, dan juga dari sholat yang tidak membawa manfaat di dalam kehidupanku. Sungguh hatiku sangat pilu. Anak-anak jangan bandel ya, ntar gue pencet. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang hak itu adalah hak dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil dan berikanlah kami kekuatan agar dapat menghindarinya. Amin. Hadirin Bapak Ibu, remaja remaji, pemuda pemudi, santriwan santriwati, tuan-tuan haji, engkong-engkong yang sudah generasi wal asri, dan remaja remaji, terutama para habaib anak cucu baginda Nabi Adal Habib Ahmadun bin Zaid Al Bangkis Al Attas, Al Ustadz Ahmad Taufik, teman saya Al Ustadz Ibn Hajar, sahib saya kenal dari dahulu kala, dari tahun 1 saya sudah kenalan sama beliau, sering main adu panco tapi beliau menang. Pengurus-pengurus masjid yang saya tidak sebut namanya, masjid apa mereknya nih? Bagus, Masjid Brunei Darussalam, yang terhormat Al Habib Muhammad bin Husin Al Idrus, saya sendiri, dan juga Al Ustadz Ahmad Profesor Dr. Sunaryo. Yang mana? Oh, barangkali sedang menghitung amplop untuk diseleksi yang mana yang pantas dibagi. Biasanya hadiah-hadiah dibagi-bagikan buat yang ceramah seperti saya di atas 5 jutaan, buat yang baca maulid cukup cepean-cepean, yang agak gugup dikurangi 25-an, yang baca Quran 135-an. Adapun MC nanti masih dimusyawarahkan. Ya. Benar gak? Semuanya merasa dihormatkan. Yang hadir di jamu seperti layaknya tetamu dihormatkan. Itu dia nikmat dari diadakan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadakan. Teman-teman lama berpelukan, santri-santri berkenalan, Al-Quran dilantunkan, tafsir dibacakan, ceramah-ceramah disampaikan, cerita sejarah baginda Nabi diungkapkan. Di mana letaknya kesalahan? Semua orang merasa setuju. Tidak ada dengan acara maulid yang merasa tidak setuju kecuali orang yang otaknya beku, pikirannya kaku, dan dia tidak tahu apa rencana musuh yang ingin membuat dakwah Islam jadi kaku dan beku. Orang yang seperti itu kurang lucu. Ya, benar gak? Apalagi di zaman sekarang kita hidup dalam keadaan bencana. Pemimpin-pemimpin kita sedang terlena, mereka sedang berdrama,
dengan Yahudi Amerika, Nasrani Eropa, serta mendapat bisikan dari tokoh-tokoh Cina, Qing Hai Haha. Ya. Mereka sedang membangun kejayaannya semata dengan rakus dan ambisinya, euforia dengan jabatan dan pangkatnya, menghabiskan kekayaan negara, tidak ditinggalkan, disisakan untuk generasi yang kedua, bahkan untuk anak bayi-bayinya yang ada di perut, anak gadis-gadisnya, semuanya dihabiskan dengan rakusnya. Padahal yang berjuang dahulu adalah orang-orang kita, tangisan anak-anak santri kita, darah dan nyawa para pemuda-pemuda kita, dana dan tenaga kakek-kakek kita, engkong-engkong kita yang sekarang sudah wal asri rupanya, dan juga tangisan doa tahajud aulia dan ulama-ulama kita. Namun sekarang agama makin hari makin dihina, agama diletakkan di nomor 2. Partai-partai Islam tiap 5 tahun semakin kalah dan merana. Ormas-ormas Islam dibentrokkan dengan ABRI, polisi dan tentara. Ulama dengan ulama difitnah. Tokoh-tokoh Islam diadu domba. Masa depan anak-anak kami hampir sirna. Di dada kami sudah tidak ada cinta yang sesama anak bangsa, yang ada hanya kecewa. Kami hidup merana. Masa depan anak-anak kami hampir sirna. Tidak tahu mereka mau dibawa dan diarahkan kemana. Ibu-ibu kita sudah lupa mengurus rumah tangga. Ayah-ayah kita terpesona dengan dunia yang penuh fitnah. Remaja-remaja kita tidak punya kerja dan usaha, padahal usianya sudah 25. Dan dia rencana ingin melamar si Nona, namun tidak punya dana untuk membeli busana dan celana. Akhirnya malam minggu sakit gigi tidak kemana-mana, hanya duduk di bawah pohon sambil main robana. Ya Hanana. Benar gak? Adanya maulid baginda Nabi yang mulia, kita jadi gembira. Ibu-ibu jamaah pengajian Mama Dede hadir juga. Ya, yang sudah wal asri, yang masih tua, yang masih muda. Benar gak? Semuanya nikmat yang hadir di jamu, layaknya tetamu dihormatkan. Anak-anak kecil, fuqara, masakin, yatim santunkan, benar gak? Nah, rombongan capung jarum. Oh, 2 tuh capung jarum nih. Ya, bodreksin. Diadakan, semuanya senang untuk mengenang siapa? Manusia besar, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Brunei Darussalam yang dihadiri oleh banyak manusia. Ini ibu-ibu jamaah pengajian Mamah Dede yang selalu saya doakan, mudah-mudahan ibu-ibu biasa-biasa saja. Ya. Negara-negara tetangga juga hadir. Para ABRI, militer, polisi, tentara, anggota DPR, banyak juga yang hadir. Para pejabat, pengangguran Jawa Barat. Ya. Banyak ya. Banyak itu negara-negara tetangga ini, dari Muang Thai, dari Brunei, dari MU, Arsenal, Chelsea, Barca pada datang semuanya. Alhamdulillah untuk memperingati apa ini kecap gomeh nih. Es bonbon ya. Es bonbon. Saudara-saudara, saya tidak lama-lama bicara, hanya 15 menit saja. 5 menit pertama, orang kalau mau hidup bahagia, syarat pertama harus ikuti ajaran baginda Nabi yang mulia. Mau hidup bahagia, 1 harus punya duit. Benar gak? Orang kalau tidak punya duit bahaya. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Harta tidak membuat manusia bahagia, tetapi hidup tanpa harta sengsara. Apa maksudnya? Kalau tidak punya duit, cari duit, dan kalau sudah dapat jangan dikejar-kejar terus. Tidak akan bahagia. Allah mampu membuat orang hidup sederhana di ini dunia, tapi dia hidupnya senang, bahagia.
Dan Allah dapat mampu menciptakan orang kaya hidupnya sengsara, semakin dikasih kekayaan semakin hina, semakin dijauhkan di masyarakatnya. Benar gak? Banyak orang-orang kaya semakin banyak hartanya, duitnya, tapi semakin hina di masyarakatnya, dijauhkan oleh umatnya, hidupnya sengsara. Karena apa? Bakhil bin pelit alias koret bin medit bin buntut gasir. Apalagi tuh korek, medit, buntut gasir. Banyak dah tuh ya, macam-macam. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Jadi ibu, orang kalau mau bahagia harus apa? Punya duit. Sebab orang kalau tidak punya duit bahaya. Gaya hidupnya, jangankan gaya hidupnya, kita bisa lihat gaya duduknya saja. Orang kalau punya duit dan tidak punya duit beda. Jalannya ketara ya. Ya nih orang sih nggak punya duit nih. Sebab apa? Ibu misalnya mau lihat mantu, calon mantu, nah kita lihat dari loteng, ya dari kaca nako gini. Wah tuh tampangnya sih kurang juga nih. Sebab jalannya beda gak orang nggak punya duit sama punya duit? Tuh lihat deh tuh, yang punya duit memang nggak punya duit. Nah nih, ya kelihatan lemes. Jalannya ntar diem, 6 langkah berhenti. Botol aqua ditendangin. Wah bahaya dah nih. Nah supaya punya duit, pertama Nabi menyuruh baca apa? Istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan membaca istighfar, minta ampun sama Allah. Ya Allah maafkan saya banyak dosa ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang saya lakukan, ampuni sejarah hitam masa lalu saya ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menjanjikan ampunan bagi hamba-Mu yang berlumuran dosa, hamba-Mu yang berselimut dengan aib dan nista. Sekecil apapun aib-aib yang kami sembunyikan, Engkau maha tahu ya Allah. Dosa saya ini jadi macet ya Allah rizkimu. Duit ada, harta apa, tapi makannya sedikit ya, kemanisan sedikit, apa? Gula. Banyakan garam darah tinggi, sedih dah. Kebanyakan lemak kolesterol, kagak makan mati, sedih. Rumah ada, rumah mewah 5 hektar, akuariumnya 200 meter, dalamnya ikan paus, ikan hiu, TV-nya segede mimbar, TV-nya segede bajai, anjingnya sepantar kuda, satpamnya 6, kumisnya kayak dengkul, tukang telu dari Madura ada, dari Keranggan ada, jagoan-jagoan, mobil berbagai merek semuanya dibeli. Busway beli 4, Langwir 2, kesiapan. Pesawat pribadi punya, jet punya, helikopter punya, apa saja dia punya, tapi hidupnya sengsara. Istrinya kagak sholat, musibah itu. Istrinya tidak sholat, jambulnya kayak gunung galunggung, gelangnya berentet kayak kangkung. Suaminya sian, lemes saja, pucet, nggak nafsu makan, makannya bubur sumsum. Duit banyak, akhirnya ada grupnya suaminya, grup Istiqomah, Ikatan Suami Takut Istri di Dalam Rumah, suami STB. Sininya pakai tulisan, pakai apa, spidol, suami tekanan batin. Istrinya tidak so. Makanya ibu, orang yang kedua mau hidup bahagia, istri yang salehah, dan yang ketiga anak yang berbakti. Itu enak dah. Orang Jakarta meninggal dah habis, hajatnya sedikit orang Jakarta. Nasi putih sayur asam sambal tak ucung, kopi kental melonjor isep jinggo. Udah benar gak? Koyok 2 dah. Ya lagi pusing. Kalau dia lagi senang, orang Betawi lagi senang dikit juga, paling lagi senang krebong, genggam rokok sama gretan, nongkrong depan tabunan. Nah lagi habis jual tanah itu. Ketara orang ya, benar gak? Betawi kalau habis jual tanah apa? Genggam rokok sama gretan, krebong, nongkrong depan tabunan begini. Nah habis jual tak? Jangan banyak-banyak, jangan mikirin
Allah yang mikirin kita. Capek lihat orang gila nyebrang kagak mikir. Selamat. Tapi yang mikir-mikir busway sampai kebingungan ketabrak. Allah yang mikirin. Sembayang baru kita pikirin. Nah, supaya dapat rezeki, pertama baca surat Waqiah. Benar ini. Iza waqa'atil. Kedua sholat duha. Sholat alaikum bis sholatid duha fa innahu la yajtami'u al faqru wa duha. Waktu duha itu 90 menit setelah sholat subuh. Mulai dari sholat subuh 90 menit boleh sholat duha. Karyawan, karyawati mau berangkat enak. Atau di kantor. Kita ini pagi-pagi, besok aja pagi-pagi jam 6 udah berantem. Anak, emak pada berantem, mertua ikut-ikut, anak adiknya mau pipis, kakaknya mau kamar mandi, baju belum diterima, nasi uduk belum beli. Lihat bini mukanya demek, mertua ikut-ikut. Wah sumpah nih, jalan keluar, jalan besar perapatan macet, 07 mobil ini, woi brengsek lu, maju dikit malu kecil. Wah main katakan itu tiap hari. Tapi kalau kita sampai ke tempat kantor, ke pasar, ke toilet, sholat, usolli rakaat, mengambil air sejuknya, air wudhu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, adem, tenang. Terus tangan kita yang kanan kita letakkan di dada, baca alam nasrah. Ayo ikutin, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Matanya lihat ke arah bacaan. Alam nashrah laka sad wa wada'na alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na wa inna ma'al usri yusran inna ma'al fa idza faragta fansab. Nah sudah sholat duha. Dan mau murah rezeki juga, hati tenang, baca ya Latif, ya Latif, catat 129 ya Latif, tik 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 tik, cuma 2 menit ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, amalkan dah. Anak sering dipanggil sama anak-anak, Habib, dulu Habib ceramah di Masjid Tawabin, suruh baca ya Latif, ya Latif. Sekarang saya sudah kerja di BNI. Wah bagus, ada lagi sudah kasih duit anak 50, kurang, tambahin lagi 5.000, biarin dah. Sian anak ini bib fukoro, oh iya emang ketara. Sendalnya jepit lain, yang satu hijau, yang satu coklat ya. Bajunya dengdet, oh baju dengdet ya, orang miskin ini. Soal ketahuan, kalau orang miskin ketahuan, latahnya juga ketahuan. Dari latahnya ada orang cerita itu, ibu-ibu TK naik mobil 07. Ini kan cerita tuh Ibu Lela katanya anaknya itu, oh ya mantu saya orang Medan jadi dokter loh, dan dia sekarang sudah punya apotik. Saya sih kalau tidak dijemput dengan pesawat pribadi saya tidak mau. Benar Bu Lela, abaikan saja. Mati kok naik 07 angkot. Akhirnya supirnya berisik, malu berdua Ustadz Abdul Ismuis. Akhirnya berisik nih supirnya, orang Betawi, direm aja. Lagi direm, latah, pas latah, ikan japu. Wah, latahnya ikan japu. Yang satu lagi, rengginang ulet. Kata supirnya, bukoro lu, bukoro. Kalau orang kaya latahnya lain kan ya, San Francisco, Van Houten coklat. Ini sih latahnya rengginang ulet. Jadi supaya murah rezeki apa tadi tuh? Salat tuh. Sama baca ayo ya Latif, ya Latif. Dan terakhir yang kedua, orang mau hidup senang, istri supaya istri soleha. Ibu mohon maaf, ini ibu kita nih jangan bangor, masukin kulkas tuh. Enggak, biarin recehan, enggak. Apa suami kalau Ustadz siapa tuh? Ustadz itu bukan Arfan? Yang kacamata siapa? Oh dokter. Ibu kalau suami baru pulang, bukakan dasinya, Fafa, bagaimana perkembangan perekonomian dunia internasional.
Papa tadi ngojek dapat berapa? Dasinya buka? Oh biasa mama 350.000. Ini dia uangnya, aturlah biar cukup untuk 4 bulan. Wah, sampai dulu. Ya dikit-dikit. Ntar taruh dibaca ini itu kan ya Latif. Beranak bisa duitnya. Benar. Ya Latif, ya Latif. Bukain dasinya ya. Papa mau apa? Papa mau kopi cap Ambon. Wah. Sama rengginang. Apa teh sama apa kok teh getuk ya, orang dulu getuk ya. Enak, atau jangan teh dingin mesagon. Ya. Atau papa kita bukain dasinya mau apa? Mau susu. Cucu aja dah. Ya, kasih yang bagus. Makanan orang Betawi kan itu ya. Lain kalau dulu baru saparila, limun ya. Iya limun, air ledeng. Iya di mana? Bukan, jangan ikut-ikut. Nampan ya, tempayan. Apalagi istri yang salihah. Ntar ibu suami ini istri yang salihah memakai jilbab hitam dan sifat mata. Tuh, cakep gak? Membaca apa tadi? Memakai jilbab hitam dan sifat mata, baca ratib, baca Quran, sholat duha. Masya Allah. Wajahnya bersinar-sinar, bercahaya, cakep. Di dalam rumah hidupnya sederhana. Tuh film Daai tuh. Nggak ada yang pakai anting, pakai sederhana. Wajahnya bersinar-sinar, pakai sifat mata, nggak ada sifat mata, spidol. Kalau kagak abu dapur boleh. Zaman dulu orang ya gosok gigi sama abu, kalau nggak batu bete. Mandi pakai apa? Merang ya, merang. Tuh ini ngalamin ya. Mandi di pancoran ya. Ingat gak masih kecil? Waktu umur 5 tahun, tuh kita bayangin masih anak dulu waktu umur 5 tahun, ingat gak dulu? Masih pakai celana monyet. Iya, masih pakai celana monyet nih. Abah ya, engkong juga kong. No, abah, engkong ya dulu masih tua. Nah, engkong ngalamin nih masih lindesin paku di kereta api ya. Oh, mandi air pancoran. Ya, mandi hujan di mana? Air pancoran, main cangcorang, rumah lo di mana? Nunjuk. Belakang istana. Itu nikmat zaman dulu. Jadi ibu kalau apa dikasih duit berapa? 350 atur biar cukup sampai. Iya bisa. Iya sebab apa? Hidupnya sederhana. Tadi itu orang yang rumahnya mewah tapi hidupnya tidak bahagia. Biar rumah kita kecil sederhana. Ya makan apa adanya tapi di situ ada jendela bahagia. Nabi Muhammad rumahnya kecil tapi beliau katakan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Di situ aku besar dari kecil hingga dewasa, hingga berumah tangga, makan bersama orang tua, ayah, bunda. Enak, anak dari kecil sampai sekarang di Kampung Pulau. Enak mandi di kali berenang ya. Waktu kecil hidupku amatlah senang. Pagi sore mandi di kali berenang, menangkap capung, mengejar kupu-kupu, guling-gulingan di rumput tampak malu, tidur selalu dipeluk ayah ibu, ditimang-timang dicariin kutu. Ya. Ingat gak? Pulang sekolah main bola beleter, dicongcong kaki kiri aku ke senter. Ya, main gundu, tahu gundu? Gundu bopak, cilem, polet ya. Polet dulu, simpannya di kos kaki. Ya. Taruh sini banyak deh. Mandiin pakai air. Main gundu, main burung, layang-layang, burung blorok megan. Klepekin. Ustaz Ibnu Hajar Wan Yi beli burung dua-duanya laki. Habib Yi itu beli burung lebaran, beli burung dua-duanya laki, diklepekin nggak turun-turun.
Akhirnya pakai kosoblong turun. Swingannya 2, swingannya wing, enak deh. Swingannya kayak toa musola Al-Ikhlas. Masih ke? Coba bayangkan umur 7 tahun. Minum air tempayan cunya 9 kagak sakit perut. Hiburannya apa zaman dulu? Iya. Main burung, plepekin, taruh di bekas apa? Peti sabun. Ganjal sendal jepit pakai batu. Pagi-pagi udah ngebiat lagi. Ada yang nelor, telurnya diambil ganti biji nangka. Iya zaman dulu nih. Itu harus dibayangkan. Main gundu, main burung, layang-layang. Layangan tahu kan ya? Cap balok, cap dasi, tali kamaknya miring. Lekuk dilekuk gini ya. Enak masih kecil. Habib nih malam-malam sering mikirin masih kecil. Ada fotonya, foto abah, orang tua, umi masih kecil. Gespernya tali. Gespernya tali zaman dulu. Kencing nomor 8 ya. Sedih nikmat sekarang, kini mereka pergi satu persatu seiring dengan perputaran waktu. Ya Allah, teman-temanku masa lalu, kini di mana aku rindu bertemu. Ya. Waktu SD hidupku bahagia, bercerita dengan teman apa saja. Bapak gua kan gak mempan ditembak. Oh iya, percaya masih kecil. Jangan injak kaki gue, lu malu mati. Injak-injakan. Injak lagi. Gue mules nih, kantongin batu. Nah. Batu dikantongin sini. Enak, masih tidur cariin kutu, makan urak-arik ya. SMP bukan teman semata-mata, teman satu geng main sepak bola ya. Teman satu geng main balap sepeda, teman bercerita suka dan duka. Kalau digebukin sama orang tua kita lagi jemur kasur, kita tidurin. Diomelin tidur di rumah teman. SMA Alia teman bercerita tentang fenomena dan cita-cita. Kini mereka pergi satu persatu, habis dah. Seiring dengan perputaran waktu, sedih. Ada yang sudah kawin, ada yang duda. Ya Allah, pindah udah jauh sono. Keranggan, Bojonggede, ya ada yang di Klender, Cakung, jauh-jauh teman-teman SD. Ya dulu main bola, injak-injakan kaki, tidur di musola, ngaji di musola, rebut lekaran. Tidur di musola, tindian, enak deh, benar gak? Ini mereka pergi satu persatu, hilang. Seiring apa? Perputaran waktu. Ada yang sudah kawin, ada yang duda, masih duda aja. Palanya botak, jalannya miring. Ada yang sudah meninggal dunia, masa? Ada yang hidup sukses bahagia. Semuanya meninggalkan nostalgia. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ingatlah segala sesuatu selain Allah akan menjadi masa lalu. Kecantikan masa lalu, uang, raja, semuanya kesenangan akan menjadi ya. Wa hadhil umur la tubki ala ahadin. Kehidupan di dunia ini tidak memberikan keabadian kepada siapapun. Wala yadumu ala halin laha syanu. Dan tidak ada satupun jabatan yang abadi di ini dunia. Nah karena itu sejarah baginda Nabi Muhammad mengenang kita bagaimana Nabi lahir seorang diri sebatang kara, ditinggal oleh ayahnya, belum pernah dimomong, digendong, dipeluk. Umur 6 tahun ditinggal pergi oleh ibunya selama-lamanya. 6 tahun tapi tidak kolok, tidak manja. Padahal Nabi kita kasih tahu kepada anak kita, Ahmad, Khalid, Husain, Hadi, ingat Muhammad cilik tidak beruntung seperti kamu, dipeluk, digendong, dimomong. Dia tidak pernah masuk SD, SMP, SMA. Temannya penggembala domba, kaum-kaum sederhana, tapi namanya menggegerkan dunia. Akhuka Isa da'a maitan faqama lahu wa anta ahyaita ajalan minal adami.
wa anjabta lid-dini wad-dunya fatahilatan kanu bil amsi ru'ata syati wan na'ami wa ji'ta bil ilmi ummiyina ma darasu fa asbahu sadatal a'rabi wal ajami. Saudaramu Isa hanya memanggil orang yang sudah mati lalu ia bangun menghadapnya, tetapi engkau hai Muhammad telah menghidupkan generasi yang dahulunya tidak ada. Kau telah melahirkan manusia-manusia tokoh-tokoh besar baik dalam dunia dan agamanya, padahal mereka dahulu hanya penggembala domba dan penuntun onta. Engkau datang menghadapi orang-orang yang buta aksara membawa ilmu, mereka yang dahulu tidak pernah belajar agama. Kini mereka menjadi tokoh-tokoh bangsa Arab dan negeri yang ada di sekitarnya. Lahir Sayyidina Abu Bakar, Jenderal Islam Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, arsitek Islam Salman Al-Farisi, intelektual Muslim Ali bin Abi Thalib, sastrawan Islam juga, manusia-manusia besar belum kesininya tuh, Imam Ali, Imam Syafi'i, Imam Hasan Al-Basri. Siapa? Nabi, tidak kolok, tidak manja. Nah, kita catat di dalam hati kita bahwa kalau kita mau hidup bahagia, ikuti ajaran baginda Nabi yang mulia. Pertama, harus mempunyai rizki yang halal. Yang kedua, istri yang soleh. Ketiga, anak yang bakti. Dan terakhir, supaya mempunyai anak yang bakti, pegang anak kita nih setiap mau sekolah, usap sininya nih, bacakan apa? Inna anzalna. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul tanazzalul malaikatu warruhu biidni rabbihim salamun. Khalas ya hadirin, mudah-mudahan acara ini membuat hati kita bergerak tobat kepada Allah, minta ampun. Ya Allah, ampunilah gelapnya masa lalu kami, sehitam apapun sejarah hidup kami, sekelam apapun masa lalu kami, ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Ya Allah, jangan kau biarkan anak-anak kami hidup terlunta-lunta karena dosa-dosa kami. Mudah-mudahan ya orang tua kita, teman-teman masa lalu kita, insya Allah kita akan berjumpa bersama mereka. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami hidup di dunia bahagia, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia, bersama anak, keluarga, dan selamat dari api neraka. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gobul. Mohon maaf Habib tidak bisa lama dan mau silaturahmi ke tempat lain. Panitia Habib tidak usah makan, bungkusin saja. Wassalamualaikum. Ya. Ayo siapkan, jangan malu-malu. Ya, sendalnya jangan ditukar. Ikan-ikannya ingat tuh, semur.